Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Puslap 4 menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti sekaligus memastikan lokasi pembunuhan dalam kasus mutilasi yang menggemparkan warga. Dengan peralatan forensik lengkap, petugas gabungan Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Puslap 4 mendatangi sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Di lokasi, petugas memfokuskan pemeriksaan di lantai 2 bangunan. Polisi menduga lantai 2 bangunan menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jasadnya dimutilasi dan dibuang ke lapangan di kawasan Pancoran Mas. Polisi mencari barang bukti sekaligus memastikan lokasi pembunuhan dalam kasus mutilasi yang menggemparkan warga. Saat ini penyidik masih mendalami seluruh barang bukti yang ditemukan untuk mengungkap secara utuh kronologi dan motif pembunuhan. Bersama tim Lefor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut. Sementara Ketua RT setempat menegaskan pelaku mengontrak rumah bersama korban. Selama tinggal di lingkungan itu, keduanya dikenal sebagai rekan dan sempat mengaku akan membuka usaha makanan bersama. Tinggal berdua. Hubungannya apa, Pak? Berteman mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu dia baru pindahan. Dia bilang, lupa saya ya, mohon maaf saya lupa. Itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya. Karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya. Sebelumnya, tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten. Pelaku melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Hingga kini penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis, mengingat pelaku dan korban saling mengenal dan tinggal bersama dalam satu kontrakan. Fahri Ali, Berita 1, Depok, Jawa Barat. Ya, pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Depok, Jawa Barat mengaku menjalankan aksi sadisnya seorang diri. Ia nekat memutilasi korban karena kesulitan membawa tubuh korban keluar dari lokasi pembunuhan. Pelarian S berakhir di tangan jajaran tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Petugas membekuk pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Pandeglang, Banten. Pelaku lantas digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku menjalankan aksinya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Sementara alasan pelaku memutilasi korban agar mudah dipindahkan dari lokasi pembunuhan untuk dibuang ke tempat lain. Tuh. Karena susah bawanya, Bang. Di situ kan ramai orang dan perumahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, bantai di mana? Hotel kah? Oh, enggak. Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Cipayung. Kenapa? Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Terus siapa aja? Sendiri ya, Bang. Sendiri. Terus gunanya si siapa Jeje apaan? Karena aku ceritanya cuma sama dia, Bang. Karena dia teman saya. Dengerin, Jeje gunanya ngapain? Oh, enggak. Perannya ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Ikut buang nggak? Oh, enggak. Nggak ikut buang? Enggak. Kalau kooperatif JJ sama, intinya gini, JJ itu kan bantuin juga kan, dia bantuin ngapain? Oh, dia enggak bantuin, cuma nutupin aja. Nutupin apa? Karena dia Pakai karung. Bukan, maksudnya nutupin ceritanya biar orang lain nggak pada tahu. Itu semuanya. Hingga kini penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis disertai mutilasi. Hasil olah TKP, pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan para saksi diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, mulai dari proses pembunuhan, mutilasi, hingga pembuangan jasad korban. Sebelumnya, warga Pancoran Mas, Kota Depok dikejutkan dengan penemuan jasad pria diduga korban mutilasi di sebuah lahan kosong Selasa 4 Agustus lalu. Temuan langsung dilaporkan pada polisi. Jasad korban ditemukan dalam sebuah karung di lahan kosong. Karung itu diketahui sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu. Warga awalnya tak mengetahui karung berisi jasad dan menduga isinya adalah sampah sehingga hendak dibakar. Tahunya, Pak? Ya dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah. Makanya warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Pak Toto mau nganter kering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Baru kelihatan badannya gitu. Begitu mendapat laporan, polisi langsung menuju ke lokasi. Setelah diperiksa, petugas menyebut jasad memang dalam kondisi tidak utuh. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar, Bang, seperti leher, infonya di dua kiri. Itu nanti akan
dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sementara polisi masih mendalami dan mencari keberadaan potongan kaki korban. Tim Liputan Berita 1 melaporkan.